gitu ya mungkin ya. Menurut Hmm, kalau menurut Daniel gimana Dan? Metaverse itu apa sih Dan? mungkin mirip ini isekai kali ya, kayak kayak dunia Wih, yang ini di anime itu ya. oh, ada Mungkin nih. begitu ya, kayak mungkin ada perinya atau ada apa namanya iblisnya mungkin atau gimana ya. Wah, ini ada nih, ada yang jawab nih. Jadi dari Hillary Winton. Nah, metaverse itu adalah sebuah mixed reality. Gimana tuh Sandro menurutmu? Menurutku karena aku belum berpengalaman nih ya. Nah, khususnya malam hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat memiliki pengalaman di dunia metaverse nih. Nah, seperti yang dipaparkan oleh teman-teman kita yang mungkin teman-teman udah sedikit mengetahui tentang metaverse dan seperti aku dan Daniel yang tadi sampaikan. Nah, kita coba akan bertanya langsung nih kepada orang yang memang berpengalaman di bidang metaverse. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang kripto dan NFT antusias. Beliau juga merupakan CEO dari Jutter Production dan juga Uh. seorang Sensebox Experience Builder dan Waduh, waduh, waduh. Ini istilahnya mulai agak susah ya di sini ya. Nah, tadi apa CEO Jotter Production dan seorang sandbox experience builder. Nah, mungkin teman-teman yang belum mengerti di istilah-istilah yang agak sulit ini, jangan khawatir. Nanti narasumber kita akan kasih tahu, akan menjelaskan ya. ya udah Gitu. kalau gitu kita langsung panggil aja nggak sih narasumbernya ke sini. Let's go. Let's go. Halo Kang Jun. Halo, selamat malam Kang Jun. Halo, halo. Halo, Halo. selamat malam semuanya. Kumaha Ya, damang Kang. sae, Kang. Kumaha ada mau oge. Iya. Jadi Kang Junlong ini orang Bandung ya, guys ya. Gokil. Yoi. Nah, Hmm. untuk Kang Jun, terima kasih hari ini bisa ada bersama dengan kami. Jadi bentar lagi Kang Jun akan sharing dengan kita mengenai salah satu topik yang paling panas ya di era sekarang ini, yaitu metaverse. Nah, tapi sebelum Kang Jun menjelaskan mengenai metaverse, boleh nih kita tahu sedikit banyak mengenai backgroundnya Kang Jun. Apalagi tadi di Jotter Production ya, Kang Jun adalah CEO Jotter Productions. Mungkin bisa dijelasin dikit Kang Jun, Jotter Production itu bergerak di bidang seperti apa gitu. Oh, sekalian aku share screen aja kalau gitu ya. Soalnya Boleh, kan boleh. bagian dari kenalan juga. Ya, gaskan. Gas. Nah, Oke, udah kelihatan? ya, Oke, ya, ya, ya. Well, anyway, first of all, ya, thanks for having me tonight. Mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita tentang metaverse. Aku bisa share pengalamanku berkecimpung di dunia digital kayak gini dan santai aja. Ya, udah jam segini udah pada pulang kampus, pulang kuliah, pulang magang apa segala macam capek kali ya kalau kita serius-serius. Jadi kita chill aja. Nanti Dani atau Ale mau nimbrung-nimbrung silakan aja ya aja gitu. Oke. Oke, mungkin pertama aku mau kenalan lagi dulu aja. Nama aku Jun. Aku ini co-founder dan CEO dari Jotter Production. Nah, Jotter Production itu sendiri adalah sebuah studio yang udah apa ya, malang melintang di dunia persilatan bikin konten digital gitu. Jadi kita itu production contractor untuk berbagai macam company seperti ada animasi, komik, game. Terus ya kita juga udah dari 2006 nih sebetulnya udah ngerjain proyek-proyek dari US, dari Spain, dari Singapura, dari Israel, dari Jepang juga sempat, dari lokal ya pasti ada lah ya. Terus dari mana lagi ya? Lumayan banyak sih, kebanyakan dari US gitu. Sedangkan kalau untuk portfolio kita yang paling cukup lumayan membanggakan tuh kita waktu itu pernah terlibat bikin game mobile-nya si Hunger Games gitu. Pada kenal nggak Hunger Games? wah tahu dong itu yang gambar burung kan? Gambar Begini, burung, gini Garuda, ya, salah. gini, gini. Iya. Mockingjay ya. Oh iya. Katanya mau diterusin tuh bikin prequelnya tuh si Hunger Games. Ya. Nah, terus kita 2013 itu kita juga mulai ngerjain IP kita sendiri gitu. Seperti contohnya ya salah satunya yang tadi profile piku tadi tuh yang si kucing tadi ada laser eyes ya. Laser eyes kenapa? Karena aku tuh terutama ya lagi antusias banget sama yang namanya kripto dan blockchain gitu. Makanya aku waktu pertama kali Bitcoin itu atau BTC ya tokennya koinnya itu 2016
gara-garanya sebenarnya konyol sih. Kan waktu itu kan yang tiba-tiba naik tuh, karena baru halving. Ada yang belum tahu halving ya udah. Pokoknya anyway, harganya lagi naik gila-gilaan, terus FOMO deh gitu. Cobain beli gitu. Wah, naik. Lalu berapa bulan kartunya ngedam gitu kan. Nah, terus singkat cerita ya udah deh disimpan aja nggak ada apa-apain. Tapi waktu itu memang udah tahu ada yang namanya CryptoKitties, terus ada yang sebetulnya gila juga ini ya, teknologi baru. Internet itu sebenarnya mau dibawa kemana gitu ya. Nah, pas lagi tahun 2020, halving lagi tuh, dan akhirnya naik gila-gilaan. Nah, bukan cuma di kriptonya doang sebagai currency, tapi ternyata penggunaannya jadi banyak banget gitu. Termasuk ada NFT, terus ada metaverse, ada decentralized application dan lain sebagainya gitu. So ya memang sebenarnya kalau aku mau cerita yang namanya metaverse dan crypto dan lain sebagainya kan baru anget-angetnya ya mungkin baru 2 tahun belakang ini ya. So aku juga mungkin nggak berani ngeklaim bahwa aku tuh ahli yang terbaik gitu lah ya. Karena tiap hari pun selalu berubah gitu, selalu ada perkembangan baru, cepet banget gitu. So ya malam ini aku mau cerita aja, sharing aja tentang pengalamanku dan mungkin beberapa knowledge yang aku udah dapat selama jumpalitan gitu ya, selama di dunia digital dan konten dan metaverse ini gitu. Oke, next aku mau kasih lihat beberapa portfolio aku di Jatuh Production ini lumayan banyak ya. Kita tuh ngerjain project dari zaman flash game, mungkin masih ada yang ingat, di mana kita tuh masuk ke satu website tertentu untuk main game, mini games gitu. Kalau dulu tuh ada mini clip, ada Congregate, ada apa lagi ya? Kayaknya yang terkenal 2 itu aja sih. Gitu. Nah, sebenarnya dari zaman dulu itu aja, Jotro banyak banget ngerjain project-project yang city building genre-nya. Terus ada yang ke Facebook game juga, terus mobile game yang sebenarnya kita paling banyak gitu sih. Ini temanya ya macam-macam. Ada yang benar-benar urban, ada yang di fantasi, ada yang hutan dan lain sebagainya. Gitu. Next, kita fast forward ke tahun 2021 dan 2022. Setelah kita banyak ngerjain di application seperti itu, di mobile, kita juga sekarang ngerjain di metaverse yang di sini namanya Sandbox. Sandbox itu for your information adalah kandidat untuk winner di decentralized metaverse. Setelah yang pertama itu adalah Decentraland. Gitu. Ini nama projectnya AutoHeads, tapi aku belum bisa kasih banyak preview karena masih in development dan ya bisa dibilang masih rahasia lah ya gitu. Oke, terus ini selain yang tadi Metaverse yang Sandbox, kita juga ada project bikin NFT namanya Stardust Engine. Well, utamanya memang PFP, Profile Pictures. Tapi selain Profile Pictures, kita juga ada utility-nya adalah nanti semua holder bakal bisa akses ke 3D model yang kalian bisa pakai untuk jadi avatar boleh jadi kita kan bisa, ini udah ada rigging-nya gitu. Jadi kalau kalian masukin animasinya, terus di animate bisa juga, terus bisa diimport ke Unity atau Unreal segala macam, dan kalian bisa bikin untuk game juga. Dan terutama yang paling gampang mungkin bisa dibikin buat VTuber gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, feel free to join us di Telegram channelnya. Bisa di-scan di kanan bawah. Ya, shameless plug dikit lah ya. Oke, lanjut. Malam ini kan kita mau ngobrol soal metaverse ya. Jadi apaan sih metaverse gitu? Bedanya sama multiverse apaan sih gitu? Sama isekai kayak atau dunia paralel atau itu bedanya apa sih gitu? Bedanya metaverse itu ya nyata banget, dan sekarang ini di dunia nyata kita bisa masuk metaverse. Kalau multiverse ya ceritanya kita punya kopian atau duplikat di dunia sana yang kita nggak kenal kan, yang nasibnya ternyata beda sama kita kayak gitu kan. Itu kan multiverse ya. Aku belum nonton Doctor Strange jadi tolong jangan spoiler ya. Terus kalau paralel ya sebenarnya sama aja dengan multiverse gitu sih. So metaverse itu istilahnya dari mana sih ya? Pengen tahu juga nih kan. Nah sebetulnya gara-gara dari sebuah novel di tahun 1992 tuh yang diterbitkannya oleh Neil Stephenson, judulnya Snow Crash. Jadi aku Kedengeran lo. Bisa ya. Ya. Nah, jadi terlalu
Surabaya nih kayaknya, arek Surabaya. Ya, terus jadi novel ini ceritanya tentang protagonis yang which is dia klaimnya namanya hero, itu masuk ke sebuah virtual world yang sifatnya persistent, immersive, dan shared. Nah ini sebenarnya akan jadi penting banget di belakang, karena persistent, immersive, dan shared itu adalah salah satu karakter dari metaverse itu sendiri. Gitu. Oke, jadi keywordnya di sini yang penting adalah virtual world ya. Terus, loading dulu. Oke. Mungkin teman-teman udah pada sempat nonton film yang judulnya Ready Player One. Dan ini adalah salah satu yang paling sering dijadiin referensi bahwa sebenarnya metaverse itu apaan. Kalau di Ready Player One sendiri itu ceritanya di masa depan yang udah agak-agak distopia gitu lah ya. Jadi kan orang-orang tuh kayak udah nggak ada kerjaan lain atau kerjanya tuh di dalam metaverse gitu. Jadi mereka ngendon aja di rumah masing-masing atau di dalam. Kalau ini kan ceritanya karakter utamanya itu punya kayak fan atau trailer yang dia hidupnya di situ gitu. Sehari-harinya dia login ke sebuah metaverse bernama Oasis. Terus kita ngebayangin di dunia itu ya banyak orang-orang, walaupun ini lebay banget ya, yang di kiri bawah kita bisa lihat tuh orang-orang kayak di tengah jalan tuh pakai VR goggles tuh kayak nggak peduli dengan keadaan sekitar. Terus mereka ngapain tuh? Itu ada bapak-bapak ngapain tuh nunduk-nunduk kan nggak jelas. Terus sebenarnya mereka itu sedang lagi beraktivitas di metaverse itu sendiri yang seperti terlihat di kanan bawah gitu. Nggak taunya mereka, mereka ada di dunia lain gitu kan, kayak isekai tadi. Mau di bengkel kayak mau di bar, mau di hotel atau mau di segala macam, yang which is sebenarnya kita punya dunia lain gitu. Ini untuk yang virtual reality ya, VR. Terus ada juga referensi lainnya adalah ini dari film Free Guy, mungkin teman-teman sempat nonton tuh, belum terlalu lama, kayaknya keluaran setahun atau 2 tahun lalu. Kalau yang Free Guy ini agak-agak unik karena dia virtual world, di mana si Free Guy ini sebetulnya adalah seorang NPC, tapi di dalam virtual world itu ada lagi augmented reality. Gitu. Jadi game sih, ujung-ujungnya game lagi. Karena memang game itu paling gampang jadi reference ya, karena orang-orang selama ini juga main game udah masuk virtual world gitu sebetulnya. Nah, kalau di Free Guy ini kan kalian bisa lihat ada contohnya, ada item seperti botol air yang melayang-layang di jalan, atau ternyata kalaupun ada gedung-gedung, mereka udah nggak perlu modal bikin billboard gede lagi karena memang kita udah punya digital billboard gitu, digital signage gitu. Kayak itu ada courthouse, ada hospital, ada hotel dan sebagainya. Keren sih karena bisa animated, bisa berwarna-warni, bisa segala macam gitu kan. Augmented reality itu memang salah satu masa depan yang pengen kita achieve sih gitu. Nah, kalau kita tadi kasih contohnya itu yang masih ngawang-ngawang lah impian orang-orang ya. Sebenarnya dunia kita sekarang ini udah ada gitu, metaverse. Kalau untuk yang versi virtual reality-nya ini yang lagi dibikin sama Facebook atau sekarang udah ganti nama jadi Meta, namanya Horizon. Ya, itu seperti apa sih? Seperti yang terlihat di video di kiri bawah. Mungkin mau lihat dulu sebentar, nggak terlalu lama videonya. Nah, jadi orang-orang tuh bisa keliling-keliling, bisa bikin dinamit, bisa bikin dunia sendiri, terus bisa jadi ya dunianya mau miniatur kah atau one by one size gitu. Bisa agak freaky sih avatarnya karena masih masih gimana ya, primitif gitu, masih in development gitu. Horizon cool ya. Oke, ini kok nggak full screen lagi, sebentar. Full screen lagi, oke, next. Yes. Berikutnya untuk yang versi augmented reality, aku kasih referensi di sini adalah Microsoft Mesh sebetulnya namanya ya. Ini dibikin oleh Microsoft dengan goggles-nya itu namanya Microsoft HoloLens. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, seperti apa sih hidup di dunia metaverse yang base-nya itu augmented reality? Ya semua panel display itu jadinya digital dan seperti hologram. Keren sih, karena jadi nggak ada batasan size ya. Jadi TV-nya kita mau cuma 8 inci, mau 12 inci, 40 inci, sampai 200 inci, atau sampai satu tembok pun, satu dinding pun bisa gitu. Nah, di situ kita punya kalender, kita punya weather report, kita punya aplikasi di belakang tuh, ada Xbox, ada Skype, ada apa segala macam. Atau misalnya di kiri itu kan ada pajangan juga tuh. Itu semuanya ya virtual.
nggak ada di dunia nyata gitu. Keren sih. Nah, ini kan sebetulnya visinya si Microsoft. Sebetulnya kalau kita hidup di dunia dengan penuh AR itu seperti apa? Seperti ini. Jadi buat teman-teman yang desain atau ada hubungan sama produk atau arsitektur terutama ya, harusnya bakal senang banget sih. Karena apapun yang kita bikin bisa keluar dari layar dan langsung muncul 3 dimensinya. Kita bisa lihat dari berbagai sisi dan kita juga bisa kolaborasi dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia karena nggak ada batasan lagi jarak gitu. Walaupun ya itu tuh masih kita belum punya glove yang bisa detect gesture kita sih, jadi kepaksa masih pakai alat, pakai joystick atau apa tuh istilahnya nih? Ya joystick sih. Tuh, kan jadi layarnya tuh bisa segede apapun yang kita mau. Masih nerd banget ya desainnya. Aneh kita ngeliatnya. Sampai dia keluar pun masih pakai gogglesnya. Karena kita bisa augment, bisa tempelin digital items atau digital objects ke apa aja. Jadi mau di dalam ruangan bisa, di luar ruangan juga bisa. Microsoft Mesh coming soon. Entah kapan. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, next. Nah, kalau tadi contohnya itu kan dari luar negeri ya, dari Facebook, dari Microsoft. Sebetulnya di lokal di Indonesia juga kita udah mulai banyak sih yang ngejain. Jadi kalau di sebelah kiri itu ada Runs First. Ini proyeknya dari Raffi Ahmad. Ya masih belum public launch dan masih belum kemana-mana sih. So masih kita nantikan. Nah ini yang di sebelah kanan ini ada namanya Reality Chain. Ini juga lokal juga nih. Gitu. Coba bedanya kalau yang di sebelah kiri itu kan full 3D realistic ya, tapi kalau yang di sebelah kanan ini itu pixel. Nah, kita bisa ngapain aja di dalam situ? Bisa nonton bareng, bisa party bareng, seperti yang kalian lihat di situ tuh, disco-disco apalah segala macam kayak gitu. Bicara event nonton Mocha Band bareng-bareng gitu. Jadi bisa konser di dalam sana. Next. Nah, jadi metaverse itu sendiri definisinya apa ya? Kalau dari selama ini aku udah keliling-keliling nih, udah jalan-jalan. Apaan sih metaverse gitu ya? Aku akhirnya nemu ini definisi dari Wunderman Thompson yang paling kena, paling bagus, paling cocok aja sih gitu. Jadi kan ada yang jualan cuma VR doang sih, atau AR doang, atau apa gitu. Nah sebetulnya metaverse itu most basic levelnya adalah extension of our lives enhanced by technology. Jadi sebenarnya kita saat ini juga sudah hidup di metaverse gitu loh. Jadi metaverse itu bukan sesuatu yang beda banget 180 derajat dari apa yang udah kita alami sekarang, tapi lebih ke arah development dan pengembangan dari apa yang sudah kita punya sebelumnya dan saat ini juga kita udah ada gitu. Nah, makanya kalau ditanya ya metaverse apa ya banyak jawabnya virtual worlds atau experiences, yang which is experiences itu sebenarnya mengacu ke arah augmented reality atau mixed reality yang tadi. Tapi di masa depan, metaverse itu akan terus berkembang menjadi, kalau ini dalam bahasa Inggrisnya adalah interconnected and limitless world where our digital and physical lives fully converge. Gitu. Jadi batas antara digital dan physical itu udah tipis banget. Sangat-sangat imersif, sangat-sangat apa ya, maksudnya semua aset kita tuh udah ada di digital, tapi digital sendiri bisa bleed into our physical world, and at the same time our physical world bleed into the virtual world gitu. Mulai bingung nih. Kayak apa sih? Nih, kok istilah contohnya kayak gini ya. Teman-teman zaman sekarang ada yang temennya nggak punya HP nggak? Gimana? Ale dan ada temen yang nggak punya HP nggak? Kayaknya semua orang punya HP, mungkin nggak bakal bisa lepas dari HP mungkin Kak. Nah kan? Ya, bakal ketinggalan banget sih kalau nggak punya. Ketinggalan apaan? Ketinggalan kereta. Ketinggalan update. Ketinggalan nggak ikutan webinar kita kali ini. Wih, bener. Bisa. Udah punya smartphone, udah punya HP, kayaknya udah wajib punya komputer ya. Mau PC kah, mau laptop kah, mau Mac kah, atau punya konsol mungkin untuk main game. Jadi ya gini loh, kan
zaman kita sebelum masuk ke perkembangan sekarang lah gitu ya. Kita komunikasi pakai apa sih? Pakai surat. Ngalamin nggak kirim surat? Kayaknya enggak ya. Apa Belum. tuh surat? Biasanya Enggak. surat cuma buat ke dosen sama dekan doang ya, minta apa gitu. Ke admin, minta tanda tangan. Kan kayak gitu kan. Tapi sekarang udah beralih ke digital semua. Terus kita dulu foto-foto pakai kamera kan, cetak kan. Tapi sekarang udah digital semua. Pakai smartphone, upload ke cloud, and that's it. Memori kita ada di sana gitu. Terus kita ngerjain PR, bikin dokumen yang tadinya pakai mesin ketik, sekarang kan udah di digital semua kan. Terus kita bikin konten video yang pakai kamera 5 mm, 5 mm bukan ya? Ya pokoknya berapa milimeter itu kan. Pakai celluloid, pakai film. Sekarang udah enggak gitu, karena semua udah digital. Itu aja berarti sebenarnya apa yang ada di physical world sudah pindah ke digital gitu. Ada yang benar-benar total pindah, ada yang masih setengah-setengah. Gitu kan. Terus berikutnya, perkembangan berikutnya, ya seperti inilah virtual world. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka main Minecraft, nggak tahu deh. Si Daniel katanya kemarin suka main Minecraft tuh. Ya, terus Pak. Suka Kak. Dulu tapi. Dulu. Ya. Nah, kalau dulu cuma mainan doang, sekarang di sini bisa jadi cuan, bisa jadi duit. Karena ini ada yang namanya NFT Worlds, adalah sebuah metaverse yang dibangun di atas Minecraft. Sebenarnya secara basically ini sebenarnya private server Minecraft sih. Tapi ditambahin currency, ditambahin token yang namanya World WRLD. Kalau kalian cari di CoinMarketCap itu namanya WRLD gitu. Jadi di sini tuh benar-benar kita bisa hidup seperti di dunia nyata gitu loh. Karena ada duitnya gitu lah yang bikin semuanya bisa berputar. Memang duit ini bikin dunia berputar ya. Buset. Nah ini NFT World nih kayak gini. Mungkin kalian mau lihat nggak videonya kayak apa sih? Biasanya gimana nih? Oke, gue enlarge ya. Jadi kayak ini server biasa gitu ya Kak, Kang, tapi dikasih currency gitu ya. Mm-mm. Jadi orang beneran bisa melakukan bisnis di situ, bisa transaksi, bisa, ya semuanya bisa. Gitu. Play build on infinite possibilities. Keren. Keren. Oke. Nah, ini yang 3D dan voxel ya. Jadi bukan realistik juga sih, tapi voxel. Voxel itu adalah pixel tapi 3 dimensi. Nah, ini ada juga yang benar-benar total pixel. Namanya World Wide Web dengan B-nya 2. Ini metaverse juga nih, mirip. Dan ini kan satu apa ya? Satu kategori lah, satu grup dengan reality chain yang tadi. Cuma kalau reality chain itu tadi isometric, kalau ini top down. Gitu. Jadi lebih kayak game-game retro gitu. Lalu ini sebenarnya contoh favoritku sih dari ada yang tahu nggak ini dari anime apa? Ayo Ini ya teman-teman yang para pecinta Jepang, ngaku ibu nggak? aku ini dari anime apa? Sebenarnya namanya udah ada di kanan bawah. Oh iya itu dia. Seperti apa sih? Kayak gini nih, keren banget. Ini salah satu referensi untuk virtual world atau metaverse yang aku paling suka. Itu. Jadi di dunia nyata kita bisa lihat ada monster, ada apa segala macam di augment ke physical world-nya. Cuma ya ini memang agak ngayalnya, ngehalunya agak keterlaluan ya, karena kita bisa ganti kostum juga di sini gitu. Nggak tahu sih, mungkin benar bisa atau enggak gitu. Kita pakai goggles-nya, terus kita lihat orang lain, kok bajunya beda gitu. Terus pegang joystick, joysticknya jadi pedang, keren banget. Kok suaranya nggak ada sih? Kalian kedengar suaranya nggak? Nggak ada Nggak yang ada ya? Oh ya, ya. Kayaknya gara-gara aku mute. Bentar. Apa-apa deh, next videonya. Ya gitu deh, kalau kita nonton sampai selesai ntar nggak ini.
Ya, jangan kebanyakan spoiler Oh, nih wow, ya. wow, wow, Kalau wow, wow, mau wow. nonton sendiri gitu. Aduh, suaranya kenceng banget. Nah, mute dulu deh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya gimana ya? Kita lihat bangunan ke suatu tempat, terus kita nggak tahu itu apa gitu. Tapi kalau ada augmented layer di atasnya ini, kita bisa lihat ada informasi, ini jualan apa, arahnya ke arah mana, terus nggak tahu mungkin dia bisa promosi, ada jualan dan lain sebagainya. Itu keren banget sih. Jadi aku sangat sangat antusias dan menantikan metaverse itu benar-benar kita bisa nikmati seperti ini. Gitu. Ini yang agak referensi yang lebih baru lagi, mungkin ada yang udah nonton. Kekencengan nih. Ya. Ini ceritanya virtual world. Kalau yang tadi si Sao itu dari AR, kalau ini lebih ke VR. Tuh. Jadi dia introduce-nya juga kan dari smartphone, tapi dari smartphone itu kita bisa masuk ke sebuah dunia dan di dalam dunia itu ada jutaan user gitu, jutaan player. Terus anybody can become anyone. Jadi si tokoh utamanya di sini juga, loh kok ada subtitle di bawah? Ya, jadi dia menjadi idol sih di dalam dunia ini gitu. Jadi kalau yang di dunia nyatanya aslinya nggak pede, ngerasa jelek segala macam. Ternyata di dalam virtual world itu kita bisa punya avatar, bisa punya different identity yang jauh banget sih gitu. Jadi idol terus jago, ya memang dia jago nyanyi sih. Nggak otomatis masuk virtual world terus kamu jadi jago nyanyi, enggak sih. Harapannya pengennya kayak gitu ya, tapi ya kalau di sini minimal secara visual lah gitu. Bahkan ada yang avatarnya juga jadi the beast kayak tadi atau apa gitu. Nah ini ada hero dan lain sebagainya. Skip deh, skip. Terus singkat kata, kalian mesti nonton sendiri. Gitu. Ya chat masih ada sih, tetap sih. Indian kita emang ke sono buat ngobrol. Gitu. Keren kan, ada ikan paus bisa terbang-terbang gitu kan, kalau di dunia nyata nggak bisa. Oke, next. Nah, kalau yang tadi kan masih ngomonginnya ada augmented reality, ada virtual reality. Itu kan kita masih kebanyakan melihat lewat goggles ya, atau lewat layar screen yang kita lihat di saat ini gitu kan. Mau lewat laptop kah, lewat TV kah, lewat konsol dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini ada sekelompok orang gila yang lagi bikin, namanya Neuralink. Itu adalah BCI, Brain Computer Interface. Jadi gimana caranya ada sebuah implant yang kita templokin sih, kita kita install directly ke otak kita gitu. Jadi ini kalau di gambarnya beneran ada seperti koin atau kacang atau kancing nih, bener-bener disambungin. Jadi kamu tuh harus dioperasi gitu, terus disambungin si kabel-kabelnya itu ke kabelnya tentu aja kecil banget ya, itu udah mikron-mikron gitu, terus ke otak kita. Terus akhirnya untuk saat ini paling enggak kegunaannya adalah bisa kita pakai buat movement tuh apa ya? Kebanyakan implementasinya buat orang-orang yang lumpuh sih. Orang lumpuh itu kan mereka kan punya kayak tangan robot atau kaki atau apa segala macam, itu akhirnya jadi mereka bisa gerakin langsung dengan sinyal dari otak gitu. Keren banget sih. Ini pertama ya memang primitifnya untuk kontrol doang, tapi ke depannya bisa jadi kita nggak perlu goggles lagi, tapi kita bisa langsung lihat augmented objects ya dengan cara si Neuralink ini gitu. Ini kagum pengen atau malah serem ya, karena siapa tahu kan orang kirim malware atau virus atau segala macam, jadi kita kalau kemana-mana lihatnya si Ale melulu gitu. Serem nggak sih? Otaknya bisa kena virus nggak ini Kang? Kalau pakai Gila nih, kemana-mana, ke dapur, ke WC, kemana, kok Ale lagi nih. Wah, gimana? virus Ale ini. Terus Ale gitu. And, nah, so ini aku pakai referensinya dari What If. Kalau kalian sempat nonton ini dari Marvel, serial animasi yang keren banget, Multiverse. Ini adalah prequel, bukan prequel ya, predecessor-nya buat manasin gitu, warming up buat ke film yang si Doctor Strange yang sekarang, karena multiverse gitu.
pertanyaannya adalah bukan tentang ini metaverse ini beneran apa enggak sih? Bakal ada atau enggak sih? Aku sih seyakin-yakinnya bakal ada. Yang pertanyaannya yang harus ditanyakan adalah kapan gitu. Karena kalau kita lihat dari perkembangan si web sendiri, internet sendiri, kan sekarang ini sebenarnya udah masuk ke industri 4.0 dan web 3.0. Kalau kita lihat di sini, aku ini agak technical dikit ya, mungkin biar ada basic teknisnya juga itu, jangan tidur dulu ya. Gitu. Oke. Kita sebenarnya industrial revolution itu yang pertama tuh apa sih? Steam engineering. Gara-gara ada steam engine, kita bisa bikin pabrik, kita bisa bikin mobil, kita bisa bikin kapal. Yang tadinya, bayangin nih, yang tadinya kita mau nyebrang laut, mau nyebrang sungai, apa segala macam, harus ngedayung tuh. Sekarang bisa pakai mesin gitu loh. Jadi kita jaraknya bisa lebih jauh, bisa lebih bawa beban lebih banyak gitu loh. Itu benar-benar mengubah apa ya? Ya industri gitu, mengubah hidup kita sih. Nah, yang kedua itu adalah assembly line. Gara-gara assembly line, kita bisa bikin produksi massal. Jadi bayangin nih kalau dulu tuh orang cuma bisa bikin mobil tuh manual tuh, benar-benar kayak kerajinan tangan gitu. Cuma 1 biji per bulan kayak atau 2 biji per bulan. Akhirnya sekarang bisa produce bisa puluhan ratusan dalam 1 minggu gitu. Keren banget kan? Dunia tuh berubah dan hidup manusia tuh berubah gitu. Nah, terus yang berikutnya 3.0 adalah ketika datang internet. Yang tadinya kita kirim surat ke Amerika bisa sampai sebulan baru sampai. Sekarang pakai WhatsApp aja, pakai Facebook Messenger aja, atau kalian pakai apa tuh? Atau kayaknya WhatsApp ya masih ya. Pakai Line kayaknya kemarin ya. Tes itu pakai Line ya. Nah, itu ya in split of second gitu langsung sampai ke sana gitu kan. Dan gara-gara itu computing power juga jadi tinggi, kita nggak perlu kalkulator lagi, kita nggak perlu jenius, satu orang jenius yang bisa ngitung, tapi ada komputer yang bisa ngitung buat kita. Terus ada nuclear energy juga, karena kan buat jalanin komputer dan internet itu butuh listrik yang cukup lumayan besar lah gitu loh. Sekali lagi dunia berubah gitu. Nah, setelah ini industri 4.0 itu bisa apa sih? Perkembangan dari 3.0 yang tadinya ini ada macam-macam lah, tapi mungkin kayaknya di webinar yang sebelumnya kayaknya udah pernah dibahas, jadi aku nggak bakal terlalu dalam. Kita langsung aja ke 4.0 itu yang perkembangan apa disupport dengan web 3.0. Di sini web 3 doang sih ya. Di mana web 1.0 itu kita tadinya cuma bisa lihat basic HTML atau ya web page doang lah. Terus kita bisa kirim email. Terus di web 2.0 yang sekarang ini jadi ada informatif dan interaktif. Pokoknya intinya juaranya sosmed deh gitu loh. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi ya? Kalian mainnya sekarang kemana sih? Instagram, Twitter, Discord, Twitch, dan lain sebagainya gitu loh. Itu web 2.0 kan. Nah, ntar sebetulnya next evolution-nya apa sih? Sebenarnya sama aja kayak web 2.0, web 2, tapi decentralized, private, secure, dan user-centric gitu. Kayak apa sih? Kayak gini, ini in layman terms atau simpelnya. Di web 1.0 itu, kalau kita login ya, username dan passwordnya itu disimpan sama company-nya. Gitu. Jadi kita mau pakai email kah, kita mau pakai blogging lah, kita mau video apa segala macam. Di 2.0 kita bisa sign in itu pakai Google, bisa pakai Facebook, pakai Twitter. Jadi company yang kita login pakai Google dan Facebook dan Twitter itu nggak pegang datanya kita dipegang Google, Facebook dan Twitter gitu. Kalau di 3.0-nya kita login itu pakai wallet. Wallet itu apaan ya? Wallet itu kayak begini nih. Jadi di 2.0 itu kan kalau kita masuk ke browser, kita lihat ada ya interface di depan, terus semua datanya kita disimpan sama si company tersebut tuh. Ada storage tuh, ada Mongo lah, Firebase lah, apalah segala macam. Mungkin ada Amazon, ada Microsoft Azure, dan lain sebagainya. Kalau di 3.0 kita loginnya pakai wallet yang ini gambar rubah ini. Bukan serigala ya, ini gambar rubah, namanya MetaMask. Jadi login kita disimpan pakai wallet dan itu jadi kuncinya kita untuk akses si aplikasi atau websitenya. Jadi si websitenya nggak akan pegang informasi login kita.
ya mirip di 2.0, tapi di wallet itu ya kita gimana ya Le bilangnya, benar-benar literally dipegang di kita sih, mau di HP kah, mau di PC kah, atau di mana, jadi nggak disimpan di cloud gitu. Dan data-data kita di aplikasi atau di company yang nyediain si service itu ya, itu kan kita disimpannya di blockchain, bukan di storage Mongo, Firebase dan lain sebagainya, tapi di blockchain seperti Ethereum, Polygon, Solana dan lain sebagainya. Nah, kalau storage yang di company kayak Facebook, kayak Google segala macam, itu kan kita nggak bisa akses ya, benar-benar nggak bisa akses, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau di blockchain kita bisa cek, jadi transaksi kita ada di sana, kita udah ngapain aja, bahkan kalau ketahuan walletnya itu addressnya apa, kita bisa tahu nih, si Ale punya berapa Ethereum nih, kita punya berapa BTC nih, ternyata dia whale gitu, kayak gitu loh. Oke, amin. Dari tadi si Ale melulu ya, si Daniel nggak kena nih. Kapan Nah, nih disinggung-singgung aman, nih gitu ya. aman. Karena ini di Zoom spotlight kebetulan yang nongol si Ale melulu. Apes. Pak boleh nanya nggak Pak? Silakan. Untuk blockchain-nya ini dia pakai layer berapa ya biasanya? Gimana? Blockchain yang dipakai itu layer 1, 2, atau 3, Pak? Tergantung. Jadi kan sebenarnya untuk blockchain sendiri ada macam-macam ya. Kalau BTC atau Bitcoin sendiri kan dia kan benar-benar cuma dia nggak bisa. Sebenarnya ada sih smart contract-nya, tapi nggak robust. Sekarang paling utamanya tetap aja pakai Ethereum, itu yang paling populer. Itu kita selain bisa simpan data, istilahnya apa ya? Bukan cuma string doang, bukan cuma teks doang, tapi kita bisa simpan berbagai macam media juga di sana gitu. Makanya kita bikin aplikasi paling enak di sana. Cuma kan masing-masing blockchain punya spesialisasi ya. Ada yang cuma buat smart contract-nya doang, tapi ada juga yang buat simpan media. Simpan media itu kalau yang Ethereum populernya itu IPFS namanya. Sedangkan kalau di Solana itu ada Arweave. Kalau Polygon itu kan layer 2 karena si Ethereum itu nggak sanggup. Jadi banyak juga yang pindahin dari Ethereum ke Polygon. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya sebaiknya di layer 1 atau layer 2 ya? Iya, Itu bukan sih? Kalau sekarang, kalau Solana kan layer 1 tuh, PPS-nya itu maksimum sampai 65.000 transaction per second. Jadi nggak apa-apa atau nggak masalah kalau kita bikinnya di layer 1. Tapi kalau buat teman-teman yang bikin di Ethereum, sekarang banyak yang migrate ke Polygon. Karena di sana lebih TPS-nya tuh berapa ya? Masih ribuan sih, nggak sampai puluhan ribu. Tapi itu jauh lebih cepat daripada Ethereum yang masih cuma 1 digit atau 2 digit ya. Oh, nggak lupa sih TPS-nya gitu. Jadi Indian sih kita milih database cocok-cocokan yang di mana aja sih. Nggak ada masalah sebetulnya. Menjawab nggak? kalau wallet gini Kak, ada fee untuk gas-nya nggak Kak? Gas fee-nya. Oke, jadi wallet itu kan sebenarnya cuma interface doang ya. Gimana caranya supaya kita bisa connect ke blockchain-nya gitu. Jadi gas fee itu kecas atau terjadi itu karena transaksinya, bukan gara-gara walletnya. Wallet banyak ya. Kalau MetaMask itu kan untuk multi chain, bisa buat Ethereum, bisa buat BSC, bisa buat Polygon, bisa buat macam-macam. Tapi kalau untuk Solana kita harus pakai walletnya yang beda, namanya Phantom, atau ada Sol, apa itu namanya aku jadi lupa. Tapi aku sih pakai Phantom sih gitu. Nah, untuk pakai wallet itu sendiri sebetulnya gratis, free, nggak ada gas fee sama sekali. Tapi kalau kita transaksi, kita mau beli NFT misalnya kan, ya itu ada gas fee gitu. Nah itu juga beda-beda ya, tergantung ya. Kayak misalnya kalau kita pakai Ethereum, gas fee-nya luar biasa mahal. Kayak misalnya kemarin kejadian kan kayak BSC jualan other side ratusan ribu US dollar itu habis cuma buat gas fee doang, itu menghilang tuh, benar-benar angus, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita pakai Polygon itu ya berapa ribu perak lah, itu berapa belas ribu perak mungkin lah paling mahalnya. Tapi kalau di Solana itu bisa lebih murah lagi gitu. Kalau untuk transaksi langsung itu benar-benar cuma berapa sen doang, tapi kalau kita udah beli NFT apa segala macam ya kita minting lah misalnya ya di Holaplex atau di Solana atau Solci atau Magic Eden itu ya 1 sampai 2 dolar lah kayak gitu gas fee-nya. Dan itu jauh-jauh lebih murah daripada di Ethereum. Karena kalau di Ethereum kita beli NFT harganya 2 juta, gas fee-nya bisa 2 juta atau 4 juta gitu. Kan gila banget kan. Gitu sih. Nah itu
apa namanya, kalau teman-teman ngingetin ya, kalau teman-teman mau tanya langsung aja ditulis di chat ya, atau nanti bisa resen kayak kayak yang barusan nanya gitu ya. Nah, boleh dilanjut lagi Kang Junlong. Itu nanti kita akan Siap. ada sesi Q&A gitu. Oke, lanjut ya. Next. Ya, sebenarnya nggak usah, aku tadi nggak bakal terlalu detail kemana-mana soal teknik lah. Kita langsung lihat aja sebetulnya pemain besarnya di Metaverse itu siapa aja ya yang lagi ngebangun gitu. Kalau di sini aku ngambil dari reportnya Coinbase, dia benar-benar fokus ke arah 3 hal aja sih. Jadi ada yang pertama virtual world dan ownership, ya which is ya NFT dan sebagainya. Terus ada yang gaming, terus ada juga yang foundationalnya. Foundational itu kayak misalnya buat transaksi. Kalau di sini kan aku mulai dari primitif foundational dulu aja ya, protokol sama primitif ya. Jadi untuk yang platform tuh kayak misalnya ada buat NFT nih, OpenSea, Magic Eden, dan tadi aku udah sempat cerita. Nah, CEX ini adalah centralized exchange seperti Binance, FTX, KuCoin, atau kalau yang lokal ya toko kripto, Indodax. Nah, itu centralized exchange. Selain centralized, ada juga decentralized, yang which is semua, lagi-lagi aku balikin ke tadi, semua informasi atau login kita itu kita yang pegang. Jadi kita harus pakai loginnya, pakai MetaMask atau ya tergantung blockchain-nya sih tadi sih. Nah, decentralized exchange itu contohnya yang paling populer itu PancakeSwap. Gitu. Terus ada juga Bakery Swap, terus ada juga eh, apa lagi ya? Kok kebanyakan ke sana sih. Sebenarnya kalau kalian searching aja di Google, tinggal cari sih decentralized exchange kayak DEX itu, kripto bakal ketemu banyak gitu. Oke, lanjut ya. Terus ada yang social dan community itu ada YGG, itu Yield Guild Games, itu untuk gaming. Jadi mereka itu pertama kalinya besarnya dari Axie Infinity. Terus yang berikutnya keduanya ada Merit Circle, terus ada Discord. Ini sebetulnya dari Web2, cuma somehow dipakai banyak banget sama orang-orang yang main di Web3 untuk berkomunitas. Dan dia banyak juga di Twitter gitu. Untuk protokol ini cukup ramai juga ya, selain Ethereum ada juga Engine. Ada render token ini buat decentralized GPU rendering. Ada Fantasma, ada Blue Chip, ya ini ada AAV. Kok dia malah menangin AAV? Ya oke lah. Jadi ETH itu Ethereum, AAV, terus Arbitrum, dan lain sebagainya. Arbitrum itu kalau nggak salah layer 2 sih, layer 2. Oke, nah untuk yang identity ini ada INS, ada Goldfinch, ada Sign in with Ethereum. Jadi INS ini kita bisa pakai buat domain. Jadi kalau sekarang kan teman-teman misalnya mau bikin website nih, kan beli domainnya ke GoDaddy lah atau kemana segala macam. Jadi kita harus tiap tahun perpanjang kan. Nah kalau INS itu cukup beli 1 kali doang, karena begitu kita daftarkan domain teman-teman di blockchain, it's gonna be there forever gitu. Terus ini ada attestation, sebenarnya aku juga kurang riset ke attestation. Nah untuk payment juga banyak banget sih, payment gila-gilaan. Kalau di sini yang feature adalah MoonPay. Gitu. Jadi kita bisa bayar pakai kripto. Sebenarnya Binance juga ada sih, Binance Wallet dan Binance Pay dan sebagainya. Gitu. Nah, oke, next yang gaming. Gaming tentu saja nomor 1 juaranya adalah Axie Infinity karena ceritanya gila banget. Dia mengubah hidup banyak orang di Filipina, terutama pas lagi zaman pandemi. Gitu. Jadi orang yang tadinya harus stay at home atau di PHK karena ya zaman pandemi lah ya, banyak usaha yang terpaksa mengurangi ini kan expenses gitu kan. Mereka malah dapat duitnya dari game gitu. Game Axie Infinity sendiri sebetulnya kayak Pokemon tuh, jadi kita punya 3 timnya, terus kita ya adu-adu versus dan kita upgrade, terus kita bisa breeding juga, terus bisa macam-macam. Terus ada ini UFO Gaming, Star Atlas, ada Illuvium, Roblox juga. Itu sebenarnya kita masuknya ke Metaverse walaupun dia centralized. Kalau Axie Infinity tadi kan decentralized ya. Nah, kalau Roblox ini centralized. Gitu. Mainable Alice, Coin Alice-nya kemarin sempat kenceng banget. Terus ada Avegochi, ada Gods Unchained. Gods Unchained ini adalah game web tuh nih sebetulnya yang tapi di belakang-belakang dia nambahin NFT dan crypto tokennya. Gitu. Ini nanti teman-teman bisa coba googling sendiri sih, lumayan seru. Untuk yang game play to earn ini karena sangat-sangat kontroversial dan masih jadi polemik bahwa sebenarnya P2E dengan model bisnis yang seperti Axie itu bisa survive nggak ke depannya karena dituduh Ponzi gitu.
Wah. Wah. Ini berarti bisa main tapi dapat duit gitu ya. Main dapat duit gitu ya. Iya, asal di awal-awal, kalau di belakang-belakang nanti. Udah Wah, ketinggalan nih. udah ketinggalan. Mungkin di screenshot dulu guys, langsung di screenshot aja. Ini langsung dicari nanti. Nah, kalau untuk yang virtual world, ini ada Decentraland, ada Sandbox, yang which is aku sekarang lagi build experience di sana. Terus ada Starlink, ada Wilder World, ada Somnium ini jadi di Solana. Terus ada Crypto Voxels, dan lain sebagainya. Well, anyway, sebenarnya aku udah feature di sini semuanya juga masih kayak version 1 gitu. Masih primitif lah lumayan gitu. Masih banyak banget yang orang-orang yang udah kebiasa di Web2 itu, atau ya kayak kita elu kali ya. Kayak teman-teman yang belum berkecimpung di Metaverse atau di Web3 ini merasa belum convenient gitu ya. Karena kayak misalnya buat login pakai wallet, pakai apa, itu yang pertama kali belajar tuh banyak yang mencak-mencak ini apaan sih. Ya tapi sebenarnya gara-gara paradigmanya sendiri beda sih. Yang selama ini kita udah keenakan identitas kita, login kita, histori kita disimpan sama Google, sama Facebook, sama Twitter. Terus sekarang malah disimpan sendiri gitu. Atau bahkan malah nggak ada yang kesimpan. Jadi data kita nggak ada. Kita cari-cari kemana nih? Nggak ada gitu. So, ya sebenarnya key takeaways adalah apa ya? Kesempatan kita buat di sini tuh masih gede banget lah. Gede banget. It's still Wild Wild West. So, suaranya. So, nah di sini aku mau sharing aja sih beberapa contoh. Soalnya kan tadi udah ngomong terlalu banyak teknis kayaknya, supaya tertarik aja nih gitu. Oke, kita lihat ya. Soalnya penyalannya. Ini bisa bangun-bangun rumah-rumah sendiri gitu ya, Kak? Kayaknya sih kayak gitu, Sandro. Keren. Gitu. Oh, bisa bikin karakter juga nih. Oh, bisa bikin karakter. Bisa bikin game sendiri nih, ya. Waduh. Wah, mapnya gede banget ya. Itu kalau bikin game itu bayar ya, Kak? Bikin gamenya nggak bayar, tapi kita harus beli tanahnya. Oh, Oh ya, bayar dulu tanahnya. Lalu bikin gamenya. oke. Atau seperti aku di Jota, jadi di hire buat bikin game di Sandbox, malah dibayar tuh. Ih, keren. Itu sih ya, mungkin dari sini udah mulai dapat bocoran dikit-dikit kan. Sebenarnya kita di Metaverse atau Sandbox ini bisa ngapain aja, ada kerjaannya apa aja, harus ngapain aja. Ya mungkin di awal kan mirip sama The Sims ya, atau SimCity kan, kita jadi bisa bangun-bangun gitu. Seru sih. Betul. Nah, terus ini yang berikutnya, ini Decentraland. Oh, kalau di Central Land ini lebih nggak pixel ya. Lebih 3D-nya lebih kelihatan nih. Kayak itu ya, karakter Wii. Karakter Wii. Iya, kayak. Ya, jadi sebetulnya Wii harusnya bikin ya. Iya, Ya. Bisa tuh. Itu. Nah, ini berikutnya adalah Fortnite. Kalau yang tadi itu decentralized, metaverse-nya kalau ini centralized. Jadi di Fortnite ini mereka
udah bisa bikin konser, bisa bikin apa. Jadi bukan cuma game doang nih. Kalau ini ceritanya Ariana Grande. Oh, Ariana Grande konser di sana, di Fortnite gitu ya? Iya, Wah, bisa gitu ya teman-temannya, gila ya. Gak perlu jauh-jauh dan ke Eh, Amerika. iya, tinggal masuk Fortnite ya, beli tiketnya harusnya ya, harus beli tiket tetap ya. tetap. Ah, Jadi kan kita mungkin kalau ke Coachella kayaknya masih susah nih gitu kan. Ya udah deh kita ke Fortnite. Nah, wah, ini masa depan ya guys ya. masa kini Oh, masa kini sudah terjadi, ini sudah terjadi ternyata. Oh, ini bukan iklannya ya, atau sudah gimana? terjadi ini. Jadi, Terus Oh, karena gara-gara virtual world ya, jadi bisa gila-gilaan banget. Mau terbang kayak, mau apa kayak, mau avatarnya jadi monster kayak Fury, kayak apa kayak gitu. Kok Fury sih, Fury itu. mungkin Daniel mau coba tuh Kak. wah. Coba, Nanti Kak, cobaan aku mampir ya ke kantornya Kang Jun. Nanti aku Oke. nyoba kali ya. nyoba apa? Nyoba nonton, nyoba jadi 3D atau nyoba apa? Nyoba, jadi ini masuk metaverse, punya avatar Oh, gitu. nah keren ya Metaverse ini bisa diakses dari mana aja, nggak usah mampir ke tempat Oh itu. iya juga ya. Gitu. Ya, buat teman-teman yang ini kayaknya udah pada punya pertanyaan gitu ya, langsung aja ditulis di chat box ya. Nanti kita bisa bantu bacain atau nanti kalian bisa raise hand juga itu ya. Nanti bisa ngomong sama Kang Jun. Ya. Gitu. Jangan tanya gimana aku bisa seterkenal Ariana Grande ya. Aku nggak bisa jawab. Iya. Atau gimana tips cantik Ariana Grande. Nah, aku juga nggak tahu deh itu. Bukan bagiannya kalau itu. Itu. Ini lucu juga. Jadi sebelum nonton itu disuruh kalahin bos dulu nih gitu. Wah, Ada ada misi-misinya gitu ya Kak ya. challenge-nya. Gila ya. Jadi batas antara main game, jalan-jalan, sosial ngobrol-ngobrol sama nonton itu udah batasannya udah kabur nih. Itu. Nih kapan kalahnya nih? Skip aja lah ya. Kayak udah kalah ya. Oke. Kelamaan ntar. Nah, Pengen lihat selamat. Ariana Grande-nya. Iya, selamat kalian sudah berhasil mengalahkan. Sekarang kalian dikasih hadiah bisa loh. Kok kenapa? Tadi mati ya waktu lawan bos ya. Tenang, kita bisa nonton bareng-bareng. Dikasih apa itu? Ubur-ubur. Baru mulai konsernya. Sini 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 katanya. Konsernya bisa Cuma terbang-terbang gitu ya. iya, cuma kita masih menantikan teknologi gimana caranya supaya si eye contact-nya si Ariana itu langsung ke kita sih gitu. Karena kalau kayak gini masih kayak dicuekin. Ya, Mas kayak ngelihat NPC ya. Iya. Terus tahu dia asik-asik sendiri gitu di atas sana. Tapi kitanya sebagai player juga asik-asik sendiri juga sih jalan-jalan keliling-keliling bukan ngeliatin Ariananya gitu. Iya. Lebih lihat visual-visualnya gitu ya. Wits, ngapain dia? Waduh, ngintip-ngintip dari bawah bahaya. Kalau di dunia nyata nggak bisa ya guys ya. Nggak boleh dong. Wits, Wis. harus aman. Iya. Ini memang apa suaranya nggak dinyalain ya? Memang ya. Ayo, biar nggak berisik ya, memang ya. Biar apa namanya? Biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kalau teman-teman mau nonton video yang fullnya ya, langsung cari di YouTube ya kan, Kang? Yes, kalau nggak kelamaan. Ah iya betul. Oke, nah ini jadi ceritanya gitu. Jadi di Metaverse bisa ngapain? Bisa main game, bisa nonton konser, bisa kumpul-kumpul, bisa apa lagi? Kerja juga bisa. Gitu. So, ini udah mau makin dekat ke kesimpulan ya. Jadi sebetulnya kalau di web 1 tadi kita
menguangkan informasi. Sedangkan kalau di web 2 itu menguangkan interaksi, ya kan banyak tuh, nggak tahu nih teman-teman di sini udah ada yang jualan di TikTok belum? Hai semua, ini ya, ini selendangku, bisa kayak gitu. Kita jualan makeup, jualan apa segala macam gitu kan. Nah, kalau di web 3 itu kita jualan ownership. Gitu. Jadi tadi misalnya kita jualan rumah, jualan mobil, jualan avatar, jualan 3D object dan lain sebagainya gitu sih. Ya, ini ada hubungan sama blockchain tadi ya. Karena kalau sebelum ada blockchain, kita punya digital copy itu nggak ada batas ya. Tapi sekarang dengan blockchain, dengan NFT, non-fungible token, jadi bisa gitu. Kayak misalnya kalau contohnya di sini ya, kita bikin artwork. Saya hanya ingin mengeluarkan 1000 piece. Ya udah 1000 gitu. Dan kita mau mengeluarkan 1 piece, ya udah 1. Makanya harganya jadi bisa mahal. Karena kalau kopinya banyak, dibajak kayak gitu nggak ada harganya. Tapi kalau terbatas ya kayak dunia nyata aja lah ya. Kalau misalnya siapa ya, cari pacar kan hanya ada satu di dunia misalnya kayak gitu kan, jadi sangat berharga gitu loh. Kayak gitu ya, tiba-tiba baper gitu. Ya. Nah ini kan contohnya ya, artwork. Sebetulnya yang di tahun 2021 kemarin bikin heboh luar biasa. Karena ada digital artwork yang harganya 69 juta dolar. Gitu. Padahal buat orang lain tuh, apa nih, cuma JPEG doang, gua save, right click aja, juga dapat gitu. Kok bisa sih harganya 69 juta dolar gitu kan? Ya berkat NFT, karena yang dijual belikan itu bukan artwork, bukan JPEG-nya doang, tapi ownership-nya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sports ini mungkin tahu NBA Top Shots? Nggak tahu kayaknya. Kurang Jadi tahu. NBA Top Shots itu collectibles. Kalau zaman sekarang kan kayak misalnya kita kolektif kartu Magic the Gathering nih, gitu ya. Kalau ini sekarang ada digital versionnya, atau misalnya koleksi Pokemon deh, kartu Pokemon. Nah, terus ada kartu Yu-Gi-Oh gitu misalnya ya. Terus, Oh, iya 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 ngerti. zamannya Iya, iya. Yu-Gi-Oh dia. Kartu ya, kartu. Kok kayak main ini time zone itu kan. Animal Kaiser ya. Animal Kaiser. Nah, Dino Oke. Duel. Nah, itu ya kalau tahun gue tahu itu. Yang itu. Iya. Nah, ini NBA gitu. Jadi ada LeBron James lagi slam dunk, lagi apa. Jadi kan bisa video klip jadi formatnya, bukan cuma gambar doang. Kemarin itu LeBron James itu kejual berapa juta dolar gitu ya. Kok agak lupa. Kalian googling aja deh. NBA Top Shots LeBron James terus pernah kejual di harga berapa ribu dolar. Itu luar biasa juga sih, gila-gilaan. Karena modal belinya cuma berapa belas dolar. Gitu. Jadi kan kita kan buka pack tuh, buka set gitu ya. Terus isinya ada 5 gitu kan. Nah, begitu dapat LeBron James yang itu, langsung harganya gila-gilaan. Gitu. Karena kan katanya anak-anak binus nih ikutan webinar pengen tahu cara ngecuannya gimana katanya. Udah disebut ini tadi yang sport, tadi NBA Top Shots, yang artwork ya bisa juga kayak yang si Bipol tadi, karena ternyata udah masuk IT, ternyata wah saya nggak cocok nih, saya pengennya jadi seniman misalnya. Itu bisa jualan gitu. Terus di blockchain ya tentu saja kalau kalian mau jadi programmer blockchain itu juga sekarang jadi banyak banget dicari, banyak gila-gilaan. Terus ada musik juga, karena sekarang tuh ada platform namanya Audio ya kalau nggak salah ya. Audio kan. Terus koinnya namanya audio juga. Nah, jadi kita bisa jualan musik itu, kalau sekarang kan di Spotify misalnya kayak gitu ya, itu kan sistemnya sewa ya, subscribe kan. Nah, tapi kalau di blockchain atau Web3 itu kita bisa jual ownership-nya juga gitu. Jadi kayak balik lagi ke zaman physical. Kalau dulu beli CD, DVD, atau kaset lah, nggak tahu kaset ya kalian ya, dasar. Oh. Tahu dong Kak, tahu. Nggak tahu. Tahu dong nggak CD, tahu lah, tahu tahu. CD tahu lah ya. Nggak setua Iya. itu, gitu. Nggak semudah itu, salah. Enggak ya, biasanya ini ke toko CD dengerin dulu kan, kalau suka beli. Oh gitu ya. Gitu sih. Nah kalau yang gaming ya tadi Play to Earn tuh udah banyak banget gitu sih.
Nah, kita ini sebenarnya adalah grafik pamungkas sih sebetulnya. Nanti setelah ini kita lihat huruf-huruf dan angka yang lebih menarik lagi. Kalau kalian tanya, aku mau masuk ke metaverse terus berprofesi sebagai apa sih gitu ya, yang paling bisa menghasilkan cuan katanya gitu. Nomor satu tentu saja entertainment, yang which is dalam bentuk game. Terus yang keduanya tentu saja kalau kalian bisa produce konten seperti untuk di Fortnite, untuk di Sandbox, untuk di Decentraland, atau di Minecraft, Roblox, dan centralized platform lainnya sih. Gitu. Advertising juga bakal jadi gede banget nih, gitu. Karena di virtual world kan sebetulnya potensial banget. Karena istilahnya apa ya? Buat estate-nya, space ya buat advertising yang tadinya cuma display kayak apa ya, misalnya kalau sekarang kan di layar HP ya cuma segede itu kan. Kalau nggak kan kita nonton di YouTube atau nonton di TikTok dan lain sebagainya. Sekarang tuh bisa masuk ke virtual world gitu. Yang tadinya cuma 2D doang, kita bisa bikin 3D. Bukan cuma objeknya doang, tapi experience-nya juga 3D. Itu. Nah, yang ketiga ini retail. Retail ini mungkin agak bingung kan sebenarnya retail itu kayak apa ya, tapi ini sebenarnya mungkin akan lebih nyambung sama yang di bawahnya sih, kayak untuk yang fashion, terus ada yang sport juga, dan ada yang beauty, ya sampai beauty sih. Kenapa? Karena ternyata kalian bisa jualan digital fashion istilahnya, jadi kalian bisa jualan sepatu, bisa jualan baju, bisa jualan skateboard, atau bisa jualan mobil dan lain sebagainya gitu. Konyol sebenarnya, kadang-kadang kayak konyol gitu, karena kita emang di dunia digital kan nggak perlu sepatu sebetulnya kan. Tapi berdasarkan report berbagai institusi gitu ya, gara-gara pandemi nih, atau ya gara-gara pandemi sih sebenarnya kan kita terjadi percepatan ya masuk ke dunia digital ya, hidup kita ya. Akhirnya buat yang WFH atau study from home dan sebagainya, presence kita di digital itu malah jadi lebih penting daripada di fisik gitu. Pada tahun 2021 itu kemarin penjualan buat fashion dunia fisik malah berkurang, naiknya di delivery makanan. Tapi kan sama di game juga nih gitu. Tapi kedepannya karena kita bakal nih seperti yang di nomor 4 ya, ada meeting, ada conference, ada concert apa segala macam. Kita datang ke sana ya pengennya pakai kostum atau fashion yang keren gitu. Makanya nanti aku kasih lihat harga sepatu digital dari Nike itu harganya berapa ya di belakang slide yang setelah ini. Nah, terus kalau tadi ya B2B ya kita ngomongin kayak, karena blockchain dan Web3 itu kan masih sangat primitif ya aku bilang ya. Jadi kita tuh butuh banyak middleware gitu, kayak sosmednya kah, atau website providernya kah, atau kita bikin tool buat bikin 3D, atau bikin game dan lain sebagainya. Itu sebenarnya peluangnya masih luar biasa besar. Kalau finance ya udah otomatis, sekarang aja buat teman-teman yang udah ngerasain mungkin jual beli kripto misalnya atau jual beli NFT, ya disitulah finance. Cuma sekarang bisa decentralized, yang which is kita bisa apa tuh namanya, bukan melangkahi ya, karena jadi nggak butuh gitu, nggak butuh penengah gitu. Biasanya penengah ini yang paling mahal costnya. Kayak misalnya sekarang apa ya, kita beli makanan gitu, atau kita transfer duit ya pakai GoPay, pakai OVO, kan kita kena fee kan, 1.000 perak ya kalau nggak salah ya. Iya, Jadi 1.000 perak doang, tapi kalau tiap hari kirim-kirim lumayan kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita pakai yang kripto ini, kita bisa kirim dari wallet ke wallet. Kalau kita pakai blockchain-nya yang gas fee-nya minuscule, sen kayak gitu, malah bisa dibilang gratis sih. Gitu. Atau misalnya kalau aku pakai contohnya pakai Binance, ini agak promosi dikit kali ya, cuma aku nggak disponsori by Binance. But anyway, tapi kalau kita kirim dari wallet ke wallet di Binance itu free. Itu beda sama kalau kita transfer di bank, kalau kita transfer di kayak GoPay, OVO dan sebagainya. Gitu. Jadi ini buat orang yang punya bisnis internasional sih gila-gilaan sih, happy banget. Kalau dulu kita mau kirim dolar nih dari mana ya, misalnya dari Indonesia ke Jepang gitu ya, kita tuh disuruh muter dulu ke Amerika. Jadi kena cas ke Amerikanya, terus dari Amerika ke Jepang kena cas lagi gitu.
Terus kalau kita kirim malam-malam, ya banknya nggak buka, tutup, besok baru sampai. Gitu. Sedangkan kalau kita pakai kripto, saat ini juga langsung sampai. Gitu. Keren banget, keren banget. Nah, terus yang di bawah ya, di bawah beauty. Nah, health and healthcare itu ya telemedicine sih. Jadi saat ini kan telemedicine ya cuma pakai video doang, misalkan kita nonton video terus ada dokternya bla bla bla. Tapi kalau di masa depan di metaverse ya karena kita bisa ada 3D atau special recognition, si dokter itu juga akan bisa ngelihat sih gitu. Jadi sebetulnya kayak apa kondisinya gitu atau malah mimpinya bisa operasi dari jarak jauh gitu. Wah, gimana itu caranya? Dia pakai robot, pakai tangan robot. Oh. Robot. Makanya kita butuh 5G dan 6G supaya bisa real time. Kalau sekarang ya gerak ke kanan, telat ya, keburu darahnya muncrat-muncrat gitu kan. Mau cut deh. Gitu. Nah, kalau beauty ini ya beauty-nya virtual beauty ya gitu. Jadi sebenarnya bikin makeup, bikin skin, bikin model rambut apa segala macam itu juga akan besar banget. Kalau yang government ini yang sebetulnya masih agak-agak gimana ya, karena kan ada orang yang buka embassy, katanya bisa bikin paspor di metaverse, ada yang bisa bikin KTP, misalnya. Atau misalnya daripada jalan langsung ke kantor kelurahan atau ke balai kota apa segala macam kan gitu, aduh males dah gitu. Udahlah, aku login aja ke metaverse terus langsung masuk sana. Itu katanya bisa kayak gitu. Cuma ya nggak tahu sih berapa cepat bisa diadopsi. Mungkin El Salvador duluan karena sekarang di sana aja udah pakai Bitcoin ya buat legal tendernya gitu. Terus untuk restoran and bar ini sebenarnya lebih spesifik metaverse yang ke augmented reality. Itu datang ke restoran belum masuk udah kelihatan menunya, udah kelihatan model makanannya. Wow, nggak malu deh masuk nggak pesen nggak jadi pesen kayak gitu sih. Terus Betul, betul. udah masuk ke dalam restoran lagi makan di meja ada kita bisa sambil nonton idol nari-nari di atas meja. Nah, gimana dan minat jadi idol nari-nari di atas meja restoran? Asal dibayar, boleh lah. Keren. Yes. Gantian biar nggak ale terus dari tadi. Akhirnya dan Ya gitu. Nah untuk food and drink juga yang sekarang kita masuk ke minimart ya. Jadi semua informasi itu di augment di atasnya gitu. Jadi kan kayak misalnya sekarang males tuh baca kecil-kecil gitu kan. Ini apa sih gitu. Sebenarnya kalorinya berapa sih, garamnya berapa sih. Nah, mungkin sebenarnya kalau kita pakai metaverse yang augmented reality kita bisa lihat informasi yang jauh lebih lengkap lagi. Aku beli susu botol nih, ternyata susunya diimpor dari mana ya? Dari Jerman gitu kali ya. Holstein. Sapinya yang diimpor dari Jerman, diperahnya di Indonesia. Nah, itu bisa gitu masuk karena informasinya itu dimasukin ke blockchain gitu. Itu pemanfaatan blockchain juga sih. Itu. Cuma entah kenapa katanya yang food and drink ini paling bawah sih, cuma 74% sih. Gitu. Oke, lanjut ya, next ya. Nah, ini adalah metaverse-nya si Basi. Kita nonton dulu. Jadi bajak laut kah? Sepertinya bajak laut ini. Bukan. Ini jadi monyet. Udah Wih, gitu. monyet mah. Monyetnya itu ada yang pakai topi bajak laut, ada yang jadi orang kantoran, ada yang jadi pemain basket dan sebagainya. Nah, ini nih. Jadi gila-gilanya sebenarnya metaverse itu goalnya orang-orang yang ngedevelop itu sekarang adalah gimana di satu room itu bisa puluhan ribu sampai 100.000 orang sekaligus gitu. Nah itu kan di sono ada kastil kah, ada bulan kah, ada apa gitu sih. Bebas. Pokoknya Sultan mah bebas. Basic ini project paling mahal sedunia. Kita monyetnya lihat aja tuh. Nggak kira-kira nawarnya 2,8 Ethereum doang, padahal harga aslinya berapa nih? Gitu. Ini salah satu metaverse juga yang lagi dibangun sama Basi gitu.
Nah ini ngomongin cuan. Jadi Tanah di Sandbox. Tanah di Sandbox itu sekarang harganya yang kemarin paling aktif. Ini aku screenshot ya, terakhir ya. Harganya sekitar 4.000 US dollar. Itu berapa rupiah? Hitung Mahal juga ya. 4.000 kali 14. 56 jutaan. 56 juta. 56 juta itu dapat satu coupling doang. Iya. Belum rumahnya. Belum rumahnya. Belum Betul. listrik, Tahu belum bahkan- laundry. Bakal Ya. ada yang ratusan juta US dollar kalau nggak salah. Iya. Iya. Ini kan baru satu coupling ya. Satu coupling itu kecil loh. Kalau nggak salah kemarin itu sekitar berapa ya? Kok aku lupa sih. Ntar dicek lagi ya. Tapi kalau aku nggak salah itu satu coupling itu sekitar 20 kali 20 meter. Satu coupling. Gitu. Lumayan lah ya, buat ruko berapa biji ya. Tapi 20 kali 20 kali 20. Oh, Kalau sama atasnya juga. sama atasnya juga. Kita jadi- bisa bangun ke atas. Bisa jadi di atasnya dijual lagi berarti kayak melayang gitu ya. Room sih, instant sih. Oh. Itu. Nah, tapi kan kalau saya lihat ini kan harganya sekitar 4.000 US dollar ya, dan di bawah itu ada 4.700 tuh. Ini harga kemarin cuy. Harga kemarin di tanggal 26, ya pokoknya Februari Januari itu harganya udah hampir 2 kali lipat tuh. Gitu. Jadi 100 juta something ya. Iya, betul. Untuk tanah virtual yang kalian nggak bisa kunjungi, nggak bisa camping di atasnya, nggak bisa ditempati tukang palak juga sih, aman. Gitu. Harganya segitu, coy. Wow, mahal juga. Nah, ini Decentraland malah lebih mahal lagi. Bisa 5.700, 5.800, 6.000. Dan ini harganya mirip kayak tadi si Sandbox. Sebetulnya kemarin di sekitar Januari itu harganya 2 kali ini. Gitu. Nah, ini yang aku tadi mau kasih lihat. Sepatu digital, sepatu 3D harganya mirip sama satu tanah di Sandbox. Gila. Mendingan jualan sepatu 3D aja ya daripada punya pabrik sepatu sendiri. Kayak Iya, kesempatan nih buat para desainer ya. buat para desainer. Dan kalau kalian lihat harganya lebih sableng daripada Sandbox sama Decentraland, karena di bulan Maret nih harganya berapa kali lipat nih? Berapa nih? Hampir 1, 3 kali 2, lipat. 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 deh. 6 kali lipat nih harganya, jual sepatu doang. Bawa Nike sih. Iya, brand ya soalnya. Ada brandnya juga. Gimana tuh tadi ada yang angkat tangan? Yang angkat tangan mau dijawab dulu atau gimana? Mungkin slide-nya diselesain dulu baru kita masuk. Selesaiin dulu. Sorry ya Ah, Hilary boleh, ya. boleh. Tunggu dulu ya. Bentar ya, Ileri ya. Nggak apa-apa, angkat dulu nggak apa-apa. Nanti biar kita tahu apa urutannya. Oke. Lanjut. Udah habis. Oh, udah habis. Jadi Iya. karakternya cantik gini gimana ini? Kita gimana cara punyanya? Beli atau gimana nih, Kang Jun? Iya, ini kan dari Stardust Engine ke Project NFT ku di Jotter bareng teman-teman. Ya, which is sih sebetulnya kalau ya makanya kalau kalian beli si NFT-nya, kalian bisa akses ke 3D modelnya, FBX-nya. Nah, FBX itu bisa kalian pakai buat bikin konten baru lagi, buat animasi kah, game kah, atau komik kah, dan lain sebagainya, tergantung kreativitas kalian gitu. Wah. Intinya seperti itu. Mungkin buat sekarang sih kalau yang minat tahu lebih banyak ya gabung dulu ke Telegram channelnya. Silakan scan. Jadi Terus karena kita masih stealth ya dan kita masih in development, masih siap-siap. Cuma ya kalau kalian mau gabung-gabung dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya silakan sih. Sorry ya, lagi-lagi shameless plug. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Oke sih, gimana? Udah mau ternyata masuk ke seru Q&A. banget ya pembahasan oleh Kang Jung ini, Kak Daniel ya. Iya, kalau bener banget ya. Kita Nah, belajar banyak banget tentang metaverse dan juga ternyata di Indonesia nih udah
cukup banyak juga metaverse-nya ya. Kita semakin banyak kita tahu tentang metaverse, pastinya juga semakin banyak kita yang ingin bertanya ya sama Kang Jun tentang metaverse. Nah, buat teman-teman kalau ada pertanyaan, aku ingatkan sekali lagi, tulis di chat box boleh atau raise hand untuk bisa bertanya langsung sama Kang Jun. Ini kita udah ada 3 orang yang raise hand ya. Ini yang pertama si Musang ya, seorang Hillary Winton. Nah, ini boleh nih untuk Nah, langsung sebelum itu, bertanya. Ya. Daniel, sebelum itu aku mau jelasin juga nih. Loh. Selain bertanya nih, ternyata ada hadiah yang disiapin nih untuk 3 pertanyaan terbaik untuk malam hari ini, Dan. Oh iya. Jadi ini ya guys ya, kalau misalnya kalian nanti nanya, itu nanti nggak usah ragu-ragu karena nanti bakal ada hadiah ya buat 3 penanya terbaik. Oke, langsung aja buat Hillary untuk langsung bertanya. Waduh, jadi beruang. Jadi apa itu jadi? Ikutan. Iya, malam kok aku mau nanya kok. Kan materinya menarik banget ya soal metaverse, kayak maksudnya masih booming gitu loh belakangan ini. Nah, dari tadi aku dengerin kan kayak lebih ke kayak positifnya gitu ya, kok kayak kerennya gitu. Terus kayak manfaatnya dia apa aja, bisa kayak transaksi di dalam dan lain-lain gitu. Nah, menurut pandangan Koko sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kayak sisi, kayak setiap hal kan pasti ada sisi negatif sama positif kayak gitu ya kok, kayak kelebihan atau kekurangannya gitu. Nah, dari pandangan Koko sebagai orang yang juga tahu lah ya tentang metaverse itu, ada nggak sih kok kekurangan atau kelemahannya gitu? Gitu. Yap. Oke. Well, kekurangannya banyak sih. Karena kan ini memang metaverse ini masih istilahnya wild wild west ya. Mau jadi ubah lagi ya teman-teman. Ya, jadi benar-benar tanah tidak bertuan istilahnya. Jadi masalah regulasi, masalah pengawasan itu ya nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Jadi kalau kita di scam orang, ya udah benar bisa hilang. Kalau kita nggak bisa jaga diri, ya yang tadinya mau cuan nggak jadi deh gitu. Kayak misalnya apa ya? Oh misalnya gini nih, ada yang ngaku-ngaku, guys ini Stardust Engine udah minting loh, kalian masuk ke sini, terus kalian bayar aja, nanti dapat. Padahal sebetulnya itu scam. Ya siapa yang bisa melarang gitu. Kalau mau ditangkap ya bisa aja, maksudnya dalam artian aku nanti yang harus kejar gitu di dunia nyata, dipakai apa tuh namanya? Bukan pakai booster gitu loh. Ini penipuan nih apa gitu kayak gitu loh. Ya harus dicari sendiri gitu. Atau misalnya kan kemarin eh, ada yang beli Luna nggak? Luna yang baru anjlok gitu ya? Baru anjlok. Untungnya belum. Iya, nah kayak gitu-gitu kan nggak apa ya, maksudnya siapa yang bisa gantiin gitu. Sedangkan kalau kita beli di IHSG misalnya, di indeks di Bursa Efek Jakarta kan, itu kan ada ARB, ada ARA, di stop nih, nggak bisa lebih rugi lagi misalnya kayak gitu. Atau misalnya kemarin Tokopedia, Gojek, Goto nilainya turun jeblok juga kan gitu kan. Nah tapi ya udah gitu kan. Atau misalnya kita nabung gitu ya di bank gitu. Kalau sekarang kan masih ada jaminan sekian yang bisa dikembalikan gitu. Tapi kan kalau kita nabung di kripto apa ya nggak ada. Wait, itu kan kita ngebahasnya lebih banyak ke kripto ya. Kalau di metaverse sendiri, oke deh gini deh. Misalnya kalian ketemu orang kenalan pakai avatar digital, nggak taunya apa tuh namanya catfish, tau nggak catfish? Ya kan, ternyata dia penipu tuh gitu, morotin gitu misalnya. Itu kan bisa. Atau misalnya sekarang ada yang lebih muda deh, teman-teman yang anak-anak apa segala macam, ketemu orang di dunia Minecraft yang kayak tadi, nggak taunya dia pedofil gitu kan. Ya kita gimana bisa tahu gitu kalau dia pakai 3D avatar gitu loh. Ya kan? Nah, ya sebenarnya kayak gitu-gitu masih belum aman. Wah, si Dan berubah jadi wolf. Ya, kayak gitu sih. Masih banyak yang belum aman lah istilahnya karena memang nggak ada regulasi, nggak ada belum ada apa ya, nggak ada pemerintah, nggak ada apa. Ya maksudnya di satu sisi bagus ya. Karena kan yang tadinya status quo itu sekarang kita bisa jalan lagi, gerak lagi gitu kan. Cuma di sisi lain negatifnya ya seperti itu. Gitu sih. Mungkin itu yang sekarang ya, yang negatifnya paling kentara. Kalau
sekarang sharingnya berjalan terus ada apa-apa lagi ya masih banyak sih gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jawab kok, makasih kok. Sama-sama. Mantap Hillary. Pertanyaannya gokil. Iya. Ini Berikutnya Abang kita ada pertanyaan dari Clarista nih. Mana suaranya nih Clarista? Bisa on mic. ya. Oh, jelas suaranya. Jelas, Jelas, jelas. jelas. Oh, oke. Jadi Kak Jun, ini aku kan masih B25 nih, baru freshman, terus ambil major di BINUS-nya DKV Creative Advertising gitu kan. Tapi itu kalau selama kuliah ini kan kita masih belajarnya desain secara umum sama media-medianya masih media cetak gitu promosinya. Nah, aku karena bukan FOMO juga sih, tapi maksudnya karena ikut update juga kayak banyak yang bicarain tentang metaverse, jadi kayak advertising tuh kalau dibawa ke dunia metaverse itu gimana sih, sekedar kayak Facebook Ads kah atau Instagram Ads gitu atau gimana gitu. Terus kayak kalau aku mau masuk ke advertising di metaverse, bagusnya start dari mana gitu biar bisa ngerti gitu di dalamnya teknisnya gimana. Gitu sih Kak. Oke. Sebetulnya sih kalau untuk yang tahap pertama ya, advertising di metaverse itu sebetulnya sama aja sama yang sekarang udah ada. Paling medianya aja yang tadinya memang lebih ke arah konten video, sekarang lebih banyak ke konten experience. Itu. Jadi yang tadinya objek-objeknya kan kita ya pakai foto lah atau pakai apa yang benar-benar barang fisiknya dikasih lihat, sekarang harus ada 3D representation-nya. Gitu. Terus ya kalau soal platform buat advertising-nya belum ada sih. Atau malah bisa jadi nanti kan si Facebook sendiri kan di Horizon-nya ya, itu ternyata dia keluarin nih, oh ternyata kalian bisa pasang iklan di Horizon gitu. Atau Google nanti bisa pasang di mana gitu kan. Atau ternyata malah ada teman-teman di sini yang udahlah kalau gitu sementara yang besar-besar itu belum bikin, aku yang bikin deh misalnya. Bikin platform sendiri gitu kan. Itu juga bisa gitu. Tapi tetap aja sih kalau di awal-awal ya pasti pakai video dulu tuh, nggak bakal berubah banyak. Kalau mau yang lebih kreatifnya mungkin lebih ke arah gimana caranya kita nyambungin antara fisik sama digital sama metaverse gitu. Kayak misalnya kalau mau jualan kosmetik kan sekarang udah banyak yang pakai filter. Itu kan berarti sebetulnya metaverse juga tapi augmented reality. Jadi aku mau jualan lipstick, mau jualan apa sih foundation misalnya atau pensil alis atau apa atau pewarna rambut kan sekarang kan udah bisa ya jualan pakai filter karena si orang itu akan nyicipin bakal nyobain dulu gitu sebenarnya cocok nggak sih gitu kan kayak gitu itu buat advertising yang sekarang udah jalan ya. Kalau untuk yang kedepannya banget sih kayaknya masih terbuka lebar untuk inovasi gitu. Mau mulai dari mana? Mulainya main-main dulu lah, masuk virtual world, masuk ke apa kayak tadi, ya jalan-jalan ikutan nonton konser kayak gitu, atau masuk ke sandbox, masuk ke Decentraland atau ke Fortnite atau apa, main-main dulu aja, jadi kenal-kenalan dulu di sana, terus atau misalnya ikutan project-projectnya juga, karena kan sekarang mayoritas buat yang bikin NFT project juga banyak yang nawarin metaverse, nah mereka di sana aja kan sedikit banyak mikir dong, tadi metaverse ini gunanya buat apa nih? Buat muterin duitnya. Oh, orang-orang bisa pasang iklan di saya. Nah, tapi kan kalau kontennya sama dengan yang biasa aja, mungkin membosankan nih. Jadi saya butuh orang-orang kreatif yang bisa mikirin ada campaign apa yang bisa aku laksanakan di dalam metaverse-ku gitu, kayak gitu. Atau mungkin siapa tahu mau ngelamar ke Ransverse atau Reality Chain atau Weird Group. Ya, who knows lah. Itu sih. Gimana? Mau jawab nggak? Lumayan, lumayan. Jadi lebih ada gambaran lagi. Thank you, Kak. Sama-sama. Mantap, Seru nih kalau pakai avatar gini nggak ketahuan lagi ngunyah-ngunyah makanan. Wah, parah Kang Jun. Sambil makan ya? Nggak apa-apa sih. Yang lain juga boleh sambil makan. Nah ini udah ada penanya ketiga ya dari Ibrahim. Nah buat teman-teman yang lain ya jangan lupa kalau mau nanya langsung raise hand aja. Kita masih buka untuk 2 orang penanya lagi ya. Habis Ibrahim nih 2 orang penanya lagi.
gitu. Ya, monggo Ibrahim. Ya, Kak, kalau sorry. Halo Kak Jun, ya, aku mau nanya ya masalah value dari metaverse. Kalau kita bicara metaverse kan pasti ada bahas NFT-nya, ada kriptonya ya Kak. Sedangkan OpenSea ini alat transaksi yang dipakai itu kan Ethereum ya. Ethereum ini termasuk altcoin. Emaknya itu kan Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya jatuh, yang lain ikut turun gitu ya Kak. Nah, kalau OpenSea-nya pakai Ethereum sebagai transaksi, kayak yang tadi kita lihat ya Kak John, di tanggal 1 Januari itu tinggi banget, berapa kali lipat, 6 kali lipat, sedangkan sekarang beda-beda gitu. Nah, menurut tanggapan kakak ini gimana ya regulasinya untuk dunia metaverse ini kalau kita pakai transaksi dengan Ethereum ini Kak? Karena kalau dijadikan transaksi menurut pemahaman saya, agak sedikit berlebihan karena terlalu volatile-nya terlalu besar Kak. Jadi saya nggak habis pikir gimana caranya biar regulasi ini bisa apa ya, anggaplah bisa mengatur kegiatan transaksi di OpenSea-nya Kak. Itu aja. Ya, jadi yang ditanyain apanya yang harus diregulasi? Iya Kak, karena kan volatility-nya ini masih nggak bisa dikontrol gitu. Oh, jadi maksudnya volatilitasnya diregulasi. Iya, untuk transaksi kayak misalnya di OpenSea, NFT-nya, beli NFT gitu. Oke, ya sebetulnya itu salah satu dibilang fitur bukan ya. Karakter dari decentralized platform sih. Kalau mau lebih stabil, ya kita jual beli si NFT dan lain sebagainya, ya pakai fiat. Jadi kayak misalnya kan kemarin yang Beeple kan itu dijual belikannya di Sotheby ya. Jadi kan yang beli kan pakai dolar ya, pakai dolar biasa. Jadi kalau Oh, misalnya nanti Bitcoin ya Kak? bukan pakai Bitcoin, Iya. pakai dolar biasa kok. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ya mungkin dekat-dekat ini atau mungkin 3 tahun 4 tahun lagi, aku mau masuk ke metaverse ya, tapi semuanya centralized, jual belinya pakai fiat aja, pakai rupiah, pakai dolar, pakai yen, ya bisa aja sih. Itu karena yang bisa meregulasi dari decentralized ya ujung-ujungnya cuma si platform itu sendiri, si OpenSea-nya sendiri. Kayak misalnya dia kasih batas bawah pembelian, batas atas penjualan, misalnya kayak gitu. Tapi kan sekarang ya kita cari ke decentralized karena memang pengen nggak ada regulasi gitu, kayak gitu. Oh, berarti dengan sengaja memanfaatkan hal seperti ini dong Kak ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya kan kita cari cuan dari margin ya. Gitu sih. Gimana? Mudah-mudahan udah menjawab ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami masih membuka untuk bertanya, bisa resen lagi atau bisa chat box di kolom chat di bawah. Iya, Gimana nih ini Daniel? menarik banget ya. Metaverse sebenarnya banyak loh yang bisa ditanyakan ya. Apalagi berhubungan dengan bisnis, dalamnya gimana cara cari cuan ya kan. Terus mungkin dari kayak tadi si siapa? Clarista ya, kan tadi dia dari desainer gitu, dari DKV. Gimana sih cara masuknya? Nah, mungkin bisa dipaskan dengan jurusan kalian, mungkin ada yang anak IT sekarang. Gimana sih perannya anak IT kalau dalam perkembangan metaverse seperti ini, kita perannya bisa di mana gitu, atau bisa dari jurusan-jurusan yang lain gitu ya, Sandro ya. Bisa dong. Nah, mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya nih, Dan. Apa tuh? Jadi, pada sesi malam ini, kita berbicara tentang have fun go to metaverse. Nah, Kang Jun, dipersilahkan untuk Kang Jun, karena mungkin yang bertanya cuma ada 3 ya hari ini ya. Tadi ada 3 orang ya. Siapa aja Ada tadi? 4. Ada 4 ya. Sih. Ada 4 ya. Nah, mungkin Kang Jun bisa memilih untuk 3 penanya terbaik. Terus sambil teman-teman menunggu Kang Jun memilih nama, bisa untuk melakukan
isi kuesioner yang akan diberikan oleh panitia. Boleh untuk panitia share kuesionernya. Kang Ya. Jun boleh stop share dulu, Kang Jun. Punten. Oh iya, oke. Iya, terima kasih. Nah ini tadi yang nanya ada 4 ya, jadi yang satu kasihan ya. Ya, yang sayang sekali yang menang ini cuma bisa 3 untuk penanya terbaiknya. Gitu, tapi nggak usah berkecil hati ya. Nanti bisa dapat hadiah di event-event selanjutnya ya. Betul. Nah ini jangan lupa kalian untuk langsung mengisi kuesioner. Nah kenapa kalian harus isi kuesioner? Karena ini adalah sebagai salah satu syarat kalian mendapatkan poin SAT. Ya, buat kalian ini di sini pasti pengen dapat poin SAT kan? Ayo para SAT apa? Anting SAT. SAT Hunters. Nah, langsung saja di scan QR code-nya, langsung aja isi ya. Gitu. Kita kasih 2 menit ya untuk ngisinya, gampang kok. Nah, selain itu aku akan bacain detail-detail terkait event kita pada malam hari ini. Jadi nama kegiatan kita pada malam hari ini adalah webinar Have Fun Go Metaverse. Aku ulangin sekali lagi ya, nama kegiatan kita itu adalah webinar Have Fun Go Metaverse. Untuk tanggalnya hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Jumlah pembicaranya itu 1 pembicara. Dan nama pembicaranya itu adalah Jun Long. JUN spasi LONG. Dan lokasinya tentunya di Zoom. Ya, ini kalian juga bisa lihat di chatbox ya. Udah ditulis juga yang dibilang sama Sandro tadi. Dan sembari kalian mengisi kuesioner, kita mau mengingatkan bahwa acara PDC atau yang diadakan Binus Square ini nggak cuma ini ya, tapi masih ada banyak lagi ya. Nah, mungkin kita bisa lihat untuk acara-acara selanjutnya itu apa saja. Wah, ini udah ada 2 ya. Nah, yang pertama tuh ada BSSC Workshop. Oh, ini acara BSSC ya, Binus Square Student Committee. Nah, ini ada mengenai networking ya, selling points. Know your selling points for networking nanti akan diadakan tanggal 20 Mei, 2 hari lagi, jam 3 sore sampai jam 5.15 sore. Nah, ini secara online di Zoom. Free registration-nya masih buka ya harusnya. Jadi kalian bisa langsung saja untuk di-scan, itu ada QR code-nya untuk registrasi. Yang kedua juga ada Career Talk. Ini diadakan juga ya sebagai temanya ini untuk personal branding. Untuk rekrutmen gitu. Nanti untuk narasumbernya adalah guest star seorang rekruter dari Shopee Indonesia nih, Mbak Atika Rahmah. Ini keren banget nih, manggil langsung HRD-nya ya. Jadi kalian bisa tahu rahasia-rahasia apa yang harus kalian siapkan untuk bisa masuk ke Shopee dan lain sebagainya. Langsung aja scan QR code-nya untuk registrasi ya. Ini nanti diadakan hari Sabtu jam 1 siang. Gitu. Oh ya, tanggal 21 Mei. Iya. Yeah. Nah, untuk event selanjutnya itu ada All About NFT nih, bagi yang kalian yang penasaran tentang NFT gimana sih, mau tahu lebih dalam, kalian bisa join nanti tanggal 27 Mei nih, tahun 2022. Jadi kalian bisa langsung scan QR code-nya kalau kalian berminat. Nah, kemudian di tanggal 28 Mei-nya ada event juga yang diadakan oleh Binus, itu Reveal Your Potential nih, di mana kalian buat CV dan LinkedIn kalian nih. Untuk mungkin yang mau untuk magang, butuh CV atau memperbaiki LinkedIn, kalian bisa langsung saja join tanggal 28 Mei tahun 2022. Kemudian di event selanjutnya itu ada Creative Presentation Design nih bagi The Essential yang akan diadakan pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Nah, untuk kalian yang tertarik salah satu dari ini, kalian bisa langsung scan QR code-nya, atau mungkin kalian tertarik ketiga-tiganya bisa ikut semuanya. Kalian bisa dapat SAT nih, bagi yang nyari SAT dan pengalaman bisa ikutan dong tentunya. Iya betul, para SAT Hunters ya. Langsung saja iya digaskan. Nah, ini semuanya udah selesai mengisi kuesioner ya. Apakah sudah selesai semuanya? Bisa kasih emot ya. Oke, jempol atau dan lain sebagainya. Gitu supaya kita tahu juga kalian sudah selesai mengisinya. Kalau belum nih bisa di-scan dulu ya. Oke, udah pada jempol-jempol itu. Oke, nah sebelum Kang Jun ini akan mengumumkan 3 pemenang best question. Nah, mari kita berfoto terlebih dahulu ya untuk kita mengabadikan momen ini. Siap.
Nah, untuk Kang Jun ini bisa diperlihatkan wajah aslinya. Sebentar, ubahnya Oh iya gini. iya iya. Nah, Nama untuk teman-teman juga on teman-teman cam ya. betul. Biar kita kelihatan semua nih Nah, teman-teman nih. oke. Ya, bentar aja nih. Nah, ini pada nggak on cam nih dari tadi. Kita mau foto dulu sebentar. Gitu. Masa fotonya tuh banyak tulisan namanya doang. Sama NIM-nya. Ya kan nggak seru ya. Iya, Gitu. biar tunjukkan pesonamu, asik. Asik. Orang-orang Korea semua kah? Pakai NIM Oke. misalnya. Iya, kita Korea semua nih di sini. Beda. Ya teman-teman yang lain bisa on cam biar bisa disubmit dan dapat SAT nih teman-teman nih. Kalau nggak on cam nggak Nah, bisa dapet, Nah, ya kan? ayo on cam dulu yuk biar kita bisa bareng-bareng nih foto bersama. Seperti kalau kita lagi di gedung ya. Kalau kita lagi di bawah di okrum. Nah, atau di gedung mana, di ruang apa gitu ya. Bisa melihat satu sama lain kan ya. bisa lirik-lirik juga tuh Dan. Oh, maksudnya ini jodoh gitu. Bisa ketemu Iya jodoh dong. maksudnya. Kalau aku dilirik kamu sih nggak mau ya, Bro ya. Waduh, mengerikan Kok banget. agak ngeri saya. Ya. Oke nih, sudah cukup banyak ya yang open cam sini. Nah, untuk panitia bisa siap-siap ya untuk jepret ya. Kalau gitu udah siap semuanya? Ini Tunjukkan ada pesona kalian. dua page ya. Ya. Ada dua page. Page pertama masih ada yang belum dibuka kameranya. Ya, siap-siap aja ya. Oke. Ya, ntar 1, 2. Tahan dulu sebentar. Oke, lanjut ke page yang kedua. Ya, 1, 2. Sebentar. Ya, cukup. Oke. Kembali ke Oke, MC. mantap. Nah, terima kasih semuanya. Nah, yang ditunggu-tunggu sudah tiba nih, sudah Wah, datang. apa tuh? Apa tuh Dan? Apa tuh? Apa tuh? Nah,